Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa rubbama anna a'dadnaha huna ba'dal kalam alladhi qad dzakarna hunalika li munasabatil mahal wa li ajli ziyadatil idrah wa shiddatil hirsi ala ta'assuril qulub biroja'il intifa fa inna hadzal asra a'ani al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar jadirun kadul kalam itulil kalami wa taqabbulan li'admi mawqihi min ad-din wa umumi naf'ihi lil muslimin wa masisi hadatihim ilaih siyaman wa qad ra'ayna min man yatasahala nas kita di hadzal amri haitsu la uzra lahu fi wa la sabra alaih fada'ana dzalika ila al-ikthar wa takrar wal a'mal bil bayyinat wa li kulli imri'in ma nawa. Beliau Al-Imam Al-Kabir Al-Habib mengatakan, yang saya lakukan memperjelas pembahasan amar ma'ruf nahi munkar di sini yang telah saya tuturkan di depan itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, untuk menghasilkan mu'athar, menghasilkan pengaruh terhadap hati setiap orang yang membaca kitab ini. Sebab rata-rata manusia itu rata-rata jadi umum. Jadi umum itu kadang-kadang dia orang aktif, kadang-kadang umum dia orang aktif. Tapi kadang-kadang umum dia begawe patokan. Rata-rata wong itu nek urusan amar ma'ruf nahi munkar itu cuci tangan. Rata-rata itu cuci tangan. Emut-emut beberapa pertemuan tertentu belum pernah. Alasan diam itu harus jelas. Alasan orang melakukan sesuatu itu kudu jelas. Jangan sampai seperti halnya orang yang kalah sebelum berperang. Beda. Orang yang kalah sebelum berperang, kalau dibandingkan dengan urusan ini itu mirip dengan orang yang tidak mau tahu. Benten urusannya itu kan. Mulanya beliau itu sangat mendorong dengan keras supaya nopo, supaya hati itu menerima pengaruh terhadap apa yang telah dibaca, apa yang telah dikaji. Urusan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya nopo? Tujuannya itu melakukan manfaat.
urip niku kudu ono manfaate, kudu blas ora ono manfaate. Urip kudu blas ono manfaate. Mau keluarga orang pakai manfaat. Mau dia minimalnya untuk diri sendiri. Minimalnya untuk diri sendiri. Kalau blas orang manfaat. Ini tak bilang. Dunia ini sebenarnya binasa. Dunia ini saya sini sebenarnya binasa. Ini dunia ini. Karena wis kadung didadekno nang Gusti Allah. Niku diperang jadi beberapa macam. Yang global menjadi dua. Yang pertama ada yang baik, yang bagian kedua ada yang jelek. Jadi dunia ini setelah dibuat sama Allah itu orang secara global itu ada kabeh. Ya ora nyatane nang jero dunia iki ana wong sing saleh, ana wong sing tetep ngaji, ana wong sing tetep bantu kancane. Berarti nang dunia iki ana wong sing manfaat. Berarti dunia pun begitu. Dunia pun begitu. Artinya kalau dunia ini dipenuhi dengan kejelekan, maka orang memanfaatkan. Sama sekali tidak bermanfaat. Sebab pas digawene bisa orang milik belas. Pas digawene dunia orang milik belas. Jangan sih bulan dia dengan buku panas. Urusan yang dipakai kondangan orang masukan. Orang-orang keluar royokan. Jadi ini nikmat. Ini sebenarnya nikmat. Seandainya tidak diberi perasaan itu, dengan kali pulau tidak bisa merasakan nikmatnya mengikuti aturan itu. Orang mukmin itu dibuat kuat mengikuti aturan itu. Itu ciri-ciri kekuatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dalam diri seorang mukmin adalah dia kuat diberi kekuatan untuk mengikuti aturan itu. Nek orang diberi kekuatan ikut aturan, dimaunya sembarangan, berarti bukan seorang mukmin. Balik. Setidaknya urusan dunia itu pandangan hampir seluruh manusia itu ke arah harta. Ke arah harta. Harta itu ngucut maring sing jenenge duit. Dengan duit ditamparin ke mana? Men ojo koyo-koyo wong sing rina ini. Men ojo koyo wong sing paling marat dewek urip nang alam dunia. Orang mukmin itu harus merasa kaya. Bagaimana tidak kaya? Karena hidupnya bersama dengan Allah yang Maha. Perhatikan baik-baik urusan. Saya ulangi. Dunia itu besar. Dunia itu lebar. Di dalam dunia ini terselubung oleh rahmatnya Allah. Ada kasih sayangnya Allah. Kasih sayang Allah unlimited, menyeluruh. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dunia ini diringkes oleh pandangan manusia dengan adanya harta. Meskipun banyak sekali harta ini diringkes nang duit, nang mata manusia. Keringkes nang duit koyo-koyo nek orang duit niku koyo orang duit dunia. Padahal tadi saya katakan dunia itu luas. Tapi karena dipandang dikusut ngasih munculnya duit yang ada pada otak manusia, sehingga ketika tidak memiliki duit maka otak manusia ngomong akan koyo-koyo orang duit dunia. Padahal bojo nyanjing, anak ono, uang si anak nonton gue laku bisa, makanya ruh, ujungnya kerungu. Ini koyo-koyo orang di rumah hanya karena duit. Berarti kan duit niki, kalau nggak ada duit supaya dong. Dunia niki
Sing kirinces berarti duit. Niku ono sing elek, ono sing apik. Yang baik niki sesuai dawuh Kanjeng Nabi, al-mal malu as-solid li rajul as-solid. Sebaik-baik harta duit yang baik adalah harta yang ada pada tangan orang yang soleh. Jadi pahami? Sebab apa? Duit nek tangane wong soleh niku aman. Duit nek nang tangane wong soleh melayune guna. Duit nek tangane wong soleh melayune mesti membuat manfaat. Meskipun hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Senajan oleh manfaat itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena secara garis luas seharusnya dunia itu, duit itu manfaat buat umum, secara umum. Secara umum. Tapi setidaknya orang yang manfaat buat umum, manfaat buat awake dhewe. Kepriwe maksudnya manfaat buat awake dhewe? Perhatikan contohnya. Uang kalau disedekahkan itu tidak hilang. Tapi kalau uang dibuat beli mie ayam atau bakso ikan, dimasukkan ke perut akan hilang. Tapi kalau uang itu disedekahkan itu tidak hilang. Uang itu tetap aman. Uang itu tetap terjaga kelestariannya meskipun bentuknya hilang. Tapi kemanfaatannya masih ada. Uang niku nek disedekahno, kalau disedekahkan maka akan memberikan kemanfaatan secara umum. Berarti wong nek sedekah itu wong nek sedekah berarti dia bermanfaat untuk umum. Tuh. Berarti manfaat kategori umum. Yang kedua, sedekah itu harus tepat sasaran. Sedekah itu terhadap orang yang betul-betul membutuhkan. Sedekah itu harus tepat sasaran terhadap orang yang benar-benar membutuhkan. Karena ada sesuatu yang diberikan bernilai sedekah tapi namanya bukan sedekah. Jenengan nyuguhi wong sugih dolan ngendong nang jenengan, iku wonge sebenarnya orang patek membutuhkan karena dheweke sugih. Jenengan kasih sesuatu, jenengan berikan sesuatu itu bernilai sedekah tapi namanya bukan sedekah, namanya hadiah. Tapi nilainya sedekah. Yes. Naik satu level. Terakhir, jenengan memiliki harta tidak bermanfaat untuk umum, tidak bermanfaat tadi. Nek wong sugih atau mana orang sugih tapi dia kiai gede. Kalau gede itu manfaat untuk orang umum. Dia dikusui dana karena dia orang soleh, duitnya akan jelas larinya. Kemana? Tidak mungkin untuk memberi sesuatu yang tidak manfaat atau digunakan sesuatu yang tidak mesti manfaat. Membiayai bocah sekolah, membangun gedung madrasah, melestarikan, itu manfaat semuanya. Yang terakhir, minimalnya manfaat buat awake dhewe. Kanjeng Nabi ngendikaken ma waqabihi almar'u kutiba lahu bihi sedekah. Wong niku nek uripe ngrasa men tetep kuat, aja dicaci nang wong, aja dimaki nang wong. Wong mau kudu melindungi kehormatan diri sendiri, pakailah harta tersebut untuk melindungi diri sendiri. Itu bernilai sedekah. Contohnya kepir praktek jenengan mangkat ngaji. Wong ngaji dadi pinter, wong ngaji dadi bener, sing ora paham dadi paham, sing ora ngerti dadi ngerti. Dheweke naik satu peringkat, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, orang yang mendapatkan pengetahuan, orang yang diberi pemahaman berbeda dengan orang yang tidak diberi pemahaman. Dia diberi ilmu, dia diberi pemahaman, dia diberi kemampuan untuk memahami, ini naik satu peringkat,
dia menjadi orang yang mampu melindungi kehormatannya diri sendiri. Apapun yang dibawa jenengan pada waktu ngaji, buh bensine, buh isi angine, buh pentile, buh apa namanya? Apa nih yang dibuat untuk ngaji? Berarti bernilai sedekah. Pada konsepnya yang secara umum, berarti dunia ini ada yang bermanfaat. Harta itu ojo ngasih ono sing ora bermanfaat. Plus yang terakhir, kembali maling hadis yang Nabi mau, nikmat bagus-bagusnya harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Bisa dipahami? Ya. Ayo, silakan. Semua berasan. Selesai. Balik mana? Mari amar ma'ruf nahi munkar. Ini udah kok nana gombol ini. Dalam hadis kok ngomongnya hadis. Dibarengi maksudnya. Hadisnya dua hadis ya Pak. Ini kan sama rumah itu. Pun balik. Rata-rata wong niku nek urusan amar ma'ruf nahi munkar itu angkatan cuci tangan. Dengan wis ngerti caranya, bukan cuci tangan tapi berdiam ini karena sebuah alasan. Harus jelas alasan, harus jelas. Sebab beberapa ulama kontemporer, ulama yang sekarang itu mengatakan intisyarul fitnah, tersebarnya fitnah sekarang sudah tidak bisa dikendalikan. Bahkan saking tidak terkendalinya campur aduk bainal haram wal halal wa bainal haq wal batil, antara halal dengan haram campur jadi satu, yang hak dengan yang batil campur jadi satu, sehingga orang itu sulit membedakan mana yang benar sebenarnya, mana yang salah yang sebenarnya, mana yang halal sebenarnya, mana yang haram sebenarnya. Sulit. Oleh karena itu beliau mengatakan cukup dengan satu cara. Apa? Urusi profesimu sendiri, kuatkan ekonomimu sendiri, bahagiakan keluargamu sendiri, selamatkan dirimu dan keluargamu sendiri. Untuk saat ini. Karena sekarang kalau mau masuk ke ranah dunia fitnah itu, kalau tidak memiliki kompetensi yang tinggi, hanya akan menyetorkan hal yang bersifat sia-sia, akan tambah fitnah, akan semakin kejam fitnah. Jadi untuk saat ini, dengan konsentrasilah terhadap diri sendiri, ekonomi dikuatkan sendiri, bahagiakan keluarganya sendiri. Bukan berarti muncul sifat arogansi, tegese orang peduli dengan yang lain, bukan. Sifat sosial tetap harus melekat, sifat membantu tetap harus melekat. Tapi yang paling diprioritaskan, yang didahulukan adalah urusannya dewek. Bisa dipahami? Kok pakaian sukses. Ini bukan hanya sebuah cerita di dunia maya, tapi ini beberapa ulama yang terjun langsung di dunia yang wakinya, yang langsung kasuistis. Karena urusan amar ma'ruf nahi munkar niku urusan yang satu harus diulang-ulang dan panjang pembahasan. Karena apa? Karena secara umum amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesuatu yang sangat mencakup urusan agama. Jadi seolah-olah niku agama ya amar ma'ruf nahi munkar. Seolah-olah itu agama ya amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana tidak? Kuberi banyak orang. Si mulai ngaji dengan kamu ngaji, si mulai sholat juga sholat. Itu sangat gampang. Pamane, ono ri nang dalan mbok ngasih ono wong mlaku cocok kudu dibu. Itu sangat gampang. Atau setidaknya ono wong mlaku mbok kepadu, dia ngerti nek wong arep kepadu, kan ojo lewat kono. Kok kepadu nyong iki ku sepadu. Aja tuh kono aja wis nang kono kepadu kok.
Oh iya mantap, masa nyontok. Satu itu alasan. Alasan yang berikutnya yang menjadi pertimbangan tinggi orang arep ngomongi wong itu kadang-kadang yang mengarahkan tabun itu wis tau nglakoni. Jenengan pernah mabok, jenengan pernah minum alkohol. Weruh kancane minum alkohol, jenengan wis orang minum alkohol kepengin ngomongin jane. Tapi jenengan hatinya pasti tabu. Karena nek ngomongin mesti jenengan wis semprot. Semprotnya apa? Ini kok. Berarti artinya apa? Orang kena mbok pajong. Orang yang pernah melakukan segala bentuk kemaksiatan oleh iso mbok pajong. Ngomongi wong sing urung tau nglakoni lah, urung tau nglakoni kok. Tidak, kok nyatane ketika dijokaken perkara yang sangat penting urgen dalam kehidupan manusia, orang terbantah. Apa yang mau disomong? Nyata, Bu. Itu dalilnya kalau surah itu Al-Quranan. Quran bunder. Yo nak kabeh jane Qurane ono kabeh. Banyak sekali. Itu jadi dalilnya. Makanya apa? Yang menjadikan beda itu kekuatan. Orang mukmin itu diberi kekuatan. Diberi kekuatan. Baru saja ngaji langsung diwai ujian orang selesai. Langsung diujian. Saya tidak melihat secara langsung, tapi saya dikasih tenang-tenang duduk bersama-sama. Enggak tahu ini pun ngaji begini langsung bagus, langsung praktek. Cuma guru saya mengatakan, pokok ngaji langsung praktek, ngaji langsung bukan hanya pinter, pemahaman masuk rosyah ilal qulub akan tertanam munjom nang doa. Jadi sulit untuk dirobohkan. Orang itu akan kuat gitu. Itu kalau orang simpul. Ini kita ngajinya jadi sepuh masalah. Kalau ngaji-ngaji di 10 tahun pindah, 10 tahun. Kalau orang praktek-praktek. Kok balik mondok langsung jadi kiai, urung iso terjun masyarakat. Akhirnya dijunjing marah, kesuh karena yang muncul di telinga itu harusnya pengalaman bono. Wah, di alam senang. Di alam. Balik mondok pindah langsung di alam. Untuk dijunjing gitu. Maka saya punya teman tak didik gitu. Saya punya teman mesti tak didik gitu. Supaya dia itu tidak gampang likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak langsung gembira dengan apa yang dia dapat dan tidak bersedih dengan apa yang hilang darinya. Istiqomah. Tidak segera bangga dengan apa yang dia dapat dan tidak sedih ketika tidak. Kalau sudah di posisi ini, bon. Yang berikutnya, kenapa urusan amar ma'ruf mungkar itu saking menggebu-gebunya dengan efek dunia ini? Lihat, orang yang diberi pemahaman agama dengan orang yang kesengsem melu semangat nang agama itu mesti prakteknya beda. Prakteknya mesti beda. Orang yang menggebu-gebu dengan agama dengan tanpa didasari pengetahuan yang cukup, maka dia akan frontal gerakan. Akan menunjukkan gerakan-gerakan yang frontal yang tidak didasari pengetahuan yang cukup. Dia tidak berpikir akan apa ada, akan ada apa yang selanjutnya terjadi setelah dia melakukan. Akibatnya orang-orang itu berpikir karena dia kesengsem namanya agama kok, semangat kok, tapi orang biasa ya. Karena ngaji wajib wujub. Kalau tidak kan itu orang mungkin mengatakan kutubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Carilah ilmu meskipun ke negeri
Carilah ilmu mesti di sini. Harap mengzina itu ada laki-laki. Harap mengzina itu ada laki-laki. Makan lagi di sini, kon boleh di. Tokong. Malah kan zina, malah ke negeri barat. Iya saja. Jika pun paham, pun ngerti, tidak memiliki sifat arogansi, dia akan paham jadi paham. Oh, jod. Keutuhan agama niku ya umumul muslimin, umumin nas. Urusan agama ya urusan menungso. Urusan agama niku urusan menungso, ngurusi menungso. Bagaimana tidak? Contoh jelas. Contoh yang sangat jelas. Contoh yang sangat jelas. Jenengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sak temene sholat ku iso nyegah perkara munkar. Iso tanha anil fahsya'i wal munkar, iso nyegah elek karo munkar. Umpama nglakoni elek, umpama nglakoni mungkar, apakah hanya diri sendiri sing rugi? Ora. Secara umum mesti rugi kabeh. Secara umum niku rugi. Diperintah nganggo sholat. Diperintah nganggo sholat. Ini kalau tidak ada sesuatu yang tersirat di dalam perintah ini, orang mungkin Gusti Allah meninggalkan. Wong niku diperintah sholat, mergo sholat iso nyegah perkara munkar. Wong iso sholat iku nek ngaji, ora sholat iso ngaji orang ngaji kok bisa sholat. Kepriwe? Aja ditutupi, rasa orang miskin jadi ditutupi. Tanyakan kalau tidak bisa. Karena urusan ngaji, urusan kuat, pentingnya penting. Wajibin ngaji penting banget. Masa ngaji mau dengar ganti kiai. Ngertinya nggak ngaji bisa kok jadi sampai kayak orang ngerti nih kiai bodoh melaku keliling kan. Oh ya wong sing ora ngerti akeh. Pirang-pirang. Kiai bermangku sandangan biasa, bukan hanya kiai, bahkan lebih dari kiai. Wali. Pada hidup seperti orang umum, menyaksikan kehidupan ini, jela-jela merimpatnya atau menunggu untuk dalam kehidupannya itu. Jadi kalimat mengaji menunjukkan lebih kiai, mesti orang rasa mengaji, jaminan mesti orang rasa mengaji. Yang murid ya. Oh, Wong tak ora. orang desa orang nasi kayak siaman fakut ro'ayna man yadasahala minan nas fi tarki hadzal amri haitsu la udhra lahu fi. Apalagi saya melihat kebanyakan orang yang saya lihat manusia rata-rata yang gampang urusan amar ma'ruf nahi munkar itu digampangkan. Padahal dia ketika ditanya dia tidak bisa mengajukan alasan yang jelas. Rata-rata ukur gampang amar ma'ruf. Minim wis do malam iki yo. Ari ngawane cewek ayu diberi awake. Ayu diberi awak. Atau mari keluarga. Nah, kami. Wah, yuk mak jamaah. Minimalnya begitu. Ojo belas orang tahu mau masjid orang tahu, mau melanggar orang tahu, mau tahu. Jamaah kepriye kok bojo ora nang omah kok. Oh iya, Dek. Nek sing kira-kira bojo nama yo si aja jalan bojone tangga. Jalan berapa ya, Bro?
Dan itu luzum itu ojo gampang tak semangat. Wong sing ngerti urusan keluarga kita ya hanya diri kita. Orang mungkin orang lain harus mengetahui. Ojo patah semangat. Kepriwe carane? Bukankah dulu beberapa sahabat juga sering sebelum menjadi sahabat Nabi adalah peminum arak, penggoda wanita. Mereka juga begitu. Apa ya? Qurannya sering ngomong. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mendem, dalam keadaan tidak sadar. Berarti waktu itu Kanjeng Nabi sudah ulet tembur kalau calon-calon sahabat sih nggak sih gelap. Akhirnya mengatur waktu, sahabat mengatur waktu. Nah, subuh kewenangan, subuh kewenangan, akhirnya belum apa ini kan baru hari subuh maka sholat, kemudian kan menjadi itu. Tidaklah esimam, akhirnya apa? Menggadakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fastanibuhu. Sak temen perkara mau sing dilakoni siramu kabeh jujur main judi madol mabok kabeh itu pengamanane setan. Jangan kau dekati. Baru sahabat sadar, oh ternyata iki kabeh pengamanane setan. Berarti waktu itu sahabat juga begitu. Apakah sahabat terus kendor? Karena merasa pernah melakukan zina tidak melakukan amar ma'ruf itu tidak. Bahkan di ayat tadi surat At-Taubah mengatakan, orang mukmin, kenapa kau tidak berangkat perang? Araditum bil sakolkum ma fil ard. Apa kamu berat mengangkat kakimu di dunia ini untuk tidak berangkat perang? Araditum bil hayati dunia, apakah kamu lebih rela hidup di dunia dengan kehidupan akhirat? Itu juga tahu. Itu tegas, jelas. Araditum bil hayati dunia, apakah kamu lebih rela hidup di dunia ini, tidak memilih akhirat? Urusannya semua tahu akhirat. Dan ini tetap ojo susu urusan amal meningkat, tetap nanti itu muncul. Manusia itu harus bubar, harus mendidik. Tidak harus amal meningkat, jelas. Tidak diam malah membeku, malah lebih es. Tenang-tenang saja. Itu giliran mau bencana baru dongari dan jadi begitu. Mohon maaf. Tapi orang tidak bisa dapat perbandingan. Tapi seandainya sebagian orang mengadakan istighosah, sebagian orang itu tempur langsung di medan perang. Kok yang istighosah ngomong dengan kerelaannya lebih baik seperti saya, tidak seperti kamu, maka dia adalah orang yang baik. Orang yang terjun langsung berangkat perang, meskipun dia sholat 2 rakaat zuhurnya, itu lebih baik daripada orang-orang yang muncul di masjid jamaah tapi tidak pernah melakukan amal itu. Jauh berbeda. Bena sama iwa subur boro-boro. Tuwek itu apa? Jadi jelas alasannya. Tapi tetap butuh senang untuk
saya lebih baik daripada yang lain, enggak seperti. Karena Nabi tidak begitu. Harus jelas. Dan jihadnya sendiri belum jihad. Jihad yang sekarang bagaimana? Apakah harus gawe ini ulama ke sana atau rakit pun tidak? Sekarang bukan begitu. Sekarang bukan begitu. Sesuai kapasitas. Yang mampu di media sosial, berperanglah di media sosial. Yang mampu di dunia umum, berperanglah di dunia. Perang itu ada perang yang pakai senjata, ada perang yang nggak pakai senjata. Nah, perang bersenjata itu kita memang harus berhadapan langsung, harus duel satu lawan satu. Kalau tidak ya tidak harus. Jelas. Jihad yang sangat besar itu jihad nafsi, merangi nafsu. Itu jihad. Itu jihad yang sebenarnya. Kalau jenengan tidak masuk kategori jihad fisabilillah, terus jihad merangi nafsu rakau, dan jenengan harus masuk golongan sini. Yang mana? Sembari ngentongaken umur, iku kudu belajar jihadin nafsu. Latihan ngenton nafsu. Ini memang di dosa. Kudu jihad. Panas jihad itu malah panas. Jihad panas, perih, komani, tersayat, sakit. Jihad. Sehingga tidak turun mikir. Banyak amat. Wala sabaru alaihi fada'ana dari ilal iktar wa takrar wal amal bil bayyinat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruhnya. Untuk apa? Untuk memperbanyak, mengulang-ulang dan kerja nyata. Wal amal bil bayyinat, itu kerja nyata. Jihad ngawak, jihad awak itu nek ora ana pembimbinge mustahil. Jihad awak judulnya orang ngaji itu hanya mustahil. Tidak mungkin. Karena hidup ini tujuan dunia. Jangankan mengenal Allah, mempelajari matematik dan orang gurunya orang bisa. Itu saja nyata jelas. Apalagi boleh Gusti Allah sebagai seorang musnah mata. Itu kudu ono guru. Jihad nafsu, sing nafsu ku orang gambare kudu ana. Ya orang guru mustahil. Lah kok begitu? Saya mengajak jenengan harus kerja nyata. Liku limbiin mana? Setiap manusia itu tergantung apa niatnya. Judulnya mengamal. Tergantung apa? Tergantung mengamal. Wong arep melakukan kebaikan, wong ninggalkan kebaikan, wong melakukan kebencian ki mengamal, tergantung mengamal. Wong ora bombong. Wong ora niku tergantung kanan. Jadi wis kenal iku limbiin mana. Dikulimin mana? Jadi jelas. Nanti kalau tidak melakukan sesuatu, jenengan akan kebingungan. Dulu kan pernah tak cerita nih esok nang akhirat itu ada ashabus sufah. Ada ashabus sufah. Api ya orang, elek ya orang. Hilang. Sudahkah pernah pun ceritakan hal itu? Banyak orang itu deh, hati-hati. Mbok orang sing nulungi, mbok orang sing nulungi. Orang harus jelas. Orang itu terbawa oleh niatnya. Orang itu tergantung dorongan batinnya. Kalau dorongan batinnya pengen bisa maca Quran, dijamin mesti gelem belajar. Tapi nek dorongan batin ora lah nyongkok dadi wong ya ora bakalan iso maca Quran. Enggak bisa. Ada dorongan.
Ada dorongan, bahkan itu kan udah nyata. Jangan datang ke sini, mau orang ngerti alif, orang ngerti ba, orang ngerti alif pengpong. Siki gelundung maca Quran. Itu kan nyata. Jelas. Fadlul Allah. Anugerahnya Allah yang sangat besar. Kenapa tidak belajar dari situ? Bahkan urusan rezeki pun begitu. Urusan rezeki begitu nangkan. Ada jenengan membatasi kapasitas Gusti Allah awal rezeki maring jenengan, ya terbatas. Bahkan rezeki yang paling baik rezeki yang tidak terbatas. Ada kerja keras, ada kerja ada kerja cerdas, ada kerja yang menjadikan rezeki kita terbatas. Ini sini. Nah, itu jangan lihatnya ke situ. Lihat ke situ. Yang selama ini dengan dapatkan secara langsung les itu fadl Allah, anugerahnya Allah yang sangat nyata. Bahkan mungkin orang tahu doa dengan ya Allah berilah aku kemampuan baca Quran, kayaknya orang tahu tapi Allah kasih. Karena apa? Dorongan dari dalam itu tembus lebih kuat, lebih tajam, lebih cepat daripada dengan dorong. Jangan kesana